الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali pagi hari ini kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi'idznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah dan kita istiqomah. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua nikmat karunia yang Allah titipkan ke kita syukuri, dengan harapan semoga semua amal kebaikan yang kita lakukan siang malam, pagi petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Musholah Al-Hidayah yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin kaum muslimin, jamaah subuh mubarakah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita Allah izinkan kembali bangun setelah malam tadi ada kematian bagi kita. Kan doa tidur itu Bismika Allahumma, dengan nama Engkau ya Allah, ahya hidup, wa bismika amut. Apa tuh amut? Mati, tidur. Alhamdulillahillazi ahyana. Ahyana menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah kami mati. Itu tadi mati itu. Wa ilaihin nusyur. Jadi Allah Maha Kuasa segala-galanya. Makanya kita bersyukur selalu. Karena ada juga yang tak bangun-bangun. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kajian kita pada pagi hari ini berlandaskan kepada Al-Quran, yaitunya firman Allah surah Al-Hasyr. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kita berlindung ke Allah dari seluruh godaan setan yang terkutuk. Hai orang-orang yang beriman. Ayat ini sering dibacakan oleh guru-guru kita, imam-imam kita. Hendaklah selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Masing-masing diri mempersiapkan wajib hukumnya untuk hari esoknya. Diulang lagi di Allah, wattaqullah, bertakwalah ke Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui seluruh apa yang kamu kerjakan. Siang, malam, pagi, sore, ada ndak ada orang di dekat yang ramai ataupun yang di sepi sekalipun, Allah tahu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, pesan yang terdapat di dalam firman Allah ini, yang pertama sekali Allah memanggil orang-orang yang beriman
Jadi sangat sayang Allah ke orang yang beriman. Jadi bukan orang Islam, Ibu. Ini panggil di sini, nanti orang yang beriman. Jadi Islam itu masih bawah itu. Nanti naik iman. Ayat puasa kan seperti itu juga itu. Kan orang yang beriman juga ini panggil loh. Untuk apa? Untuk berpuasa. Kan gitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi orang beriman. Jadi orang beriman itu adalah perlakuan khusus. Di sini Allah panggil, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau ke Allah. Di dalam hadis dijelaskan, disampaikan oleh Rasul, bertakwa ke Allah itu di mana saja kita berada. Jadi bukan hanya di masjid, bukan hanya di musola, di surau, tampai-tampai ngaji, tetapi di mana saja. Rasul menyatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau ke Allah di mana saja engkau berada, kata Rasul. Di mana saja. Di mana saja itu berarti di posisi awak tetap taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Biasa dan di kantor, biar di kampus, di sekolah, di mana saja. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata ketaatan dan ketakwaan ke Allah itu tidak ada ruang batasnya. Kapan, di mana saja, dalam kondisi apapun sekalipun. Kadang-kadang ketaatan ketakwaan itu kan bermusim-musim. Nah, kalau bila musim moodnya, ya namuh lah. Bila indahnya di barik benar. Tapi memang seperti itulah godaan dan gangguan kehidupan dunia itu, setan itu. Dan itu yang harus kita lalui. Bertakwalah engkau kepada Allah, kata Rasul, di mana saja berada. Wa atsbi'i sayhatal hasanat tamhuha. Iringilah kesalahan, kealfahan, dosa yang kita lakukan, karena kita ini tidak lepas dari salah dan dosa, Bapak Ibu. Kalau tidak gadang kita, kadang tanpa kita sadari. Nah, dengan banyak kebaikan, mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu, yang kau lakukan itu, kata Rasul, tamuha, bisa menghapus, menghilangi kesalahan dan kealfan yang dilakukan tersebut. Jadi itu hebatnya manusia yang beriman itu, dia khilaf, dia salah, kembali dia tetap sadar, kembali kepada Allah, ke jalan yang benar. Nyo yang babayonyo yang ndak kembali, yang ndak mau tahu. Dia tahu itu salah, tetapi ndak namuh meninggalnya doh. Itu kan bahaya itu. Berarti senang dan nyaman di atas kesalahan itu. Kalau kata Rasul tidak. Jadi kalau seandainya memang awak khilaf, salah, kembali. Banyak lakukan kebaikan. Hadirin kaum muslimin, pesan Allah di sini, hendaklah kita selalu bagaimana untuk meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah di mana saja berada. Dari hari ke hari. Dari hari ke hari itu awak selalu, kalau ndak kaditingkian, setidaknya istiqomah. Nah, biasanya awak laih rajin salat berjamaah, setidaknya istiqomah terus. Nah, jangan sampai tidak. Nah, kalau maningkian tu biasanya rajin berjamaah. Kini mungkin jamaah tu awak tingkian, bagaimana meningkatkan jamaah kita tersebut. Biasanya jamaah itu mungkin sekali-sekali ada jo tinggal, kini kita penuhkan 5 waktu. Biasanya awak meningkatkan ketaatan itu, jarang awak salat sunnah, kini awak tingkatkan. Biasanya awak salat sunnah awak tu ala kadarnya saja gitu kan. Kini awak tingkian, salat sunnah wudu dijaga. Salat sunnah sebelum sesudah rawatib itu kita jaga. Salat sunnah yang lain.
Nah, itu namanya meningkatkan. Kalau tidak akan meningkat, setidaknya sama mempertahankan itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, pesan Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing diri, nafs, jiwa, masing-masing diri itu mempersiapkan untuk hari esoknya. Bapak Ibu, hari esok itu ada dua. Ada hari esok kita masih hidup di dunia kok. Artinya untuk kehidupan awak, masa depan awak di dunia kok. Untuk anak contohnya kan, atau untuk besoknya, untuk pekan depannya, bulan depannya, atau tahun depannya. Itu hari esok. Ada hari esok yang jauh lebih penting, yaitunya untuk kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Itu jauh lebih penting itu Bapak Ibu. Mulare awak, mulare tahu Bu? Itulah bahasa kampung, bahasa daerah. Susah hidup, sapayah hidup di dunia gua, ndak makan awak do, masih ada orang yang bisa kasihan ke awak. Ndak tetangga mungkin orang lain kalau darang lewat, kau ndak beko do sebeko tu mah. Masih ada. Tapi kalau nanti di akhirat, asian yang kamu menolong awak. Kuat. Ngantuk ibu ya, ndak ada biasa sih itu. Ini namanya kantuk kan gimana pula. Siapa menolong awak besok di akhirat? Ndak ada. Kecuali hanya amal. Ya tabi'u maitun salasun. Ada 3 yang mengiringi jenazah. Kata Rasul ke pintu kubur kalau meninggal tu, ahluhu wa maluhu fayarji'u isnani. 2 berbalik pulang. Ahluhu, sanak famili, orang kampung, orang banyak tu, wa maluhu harato. Wa yabqa wahid, yang kekal hanya 1. Yang mana? Wa amaluhu, amal soleh. Ini itu. Tidak ada yang akan mampu menolong lagi. Jangankan di akhirat, saat awak sakaratul maut saja, anak joharato tidak bisa menolong. Yaumala yanfa' yaumal. Pada suatu hari itu mal la yanfa', tidak bermanfaat. Jadi harato yang awak cari itu siang malam pagi sore itu kadang lembur begitu, kadang tak pulang-pulang tak mencari begitu, mencari atau mausawan nan kawak tinggal, tetapi tinggal nan kawak bawa. Paham bahasanya Ibu ya? Mencari nan ka tinggal, tapi tinggal nan ka dibawa. Mati-matian awak mencari itu, la yanfa', tidak bermanfaat. Wala banun, termasuk anak. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Jadi di hari itu, harta dan anakmu yang selalu kamu banggakan, kamu puja, kamu cari, awak usaha mati-matian, la yanfa', tidak bermanfaat do. Tidak ada gunanya. Paling kancang kalau anak di sana itu menangi gitu kan, berdoa. Boleh awak dalam sakaratul maut tu. Nah kalau kurang-kurang imannya setnya marato, mengayah lo yang dahulu, yang dah awak seh, bentuk kayu warna lo bagi. Oh dia gih tidak ada telok tu dah. Berat Bapak Ibu sakaratul maut tu. Barik, tidak percaya Ibu dah, cubalah. Jadi oleh sebab itu, semuanya itu la yanfa', tidak bermanfaat. Apa yang bermanfaat kata Allah? Illa, kecuali man atallah biqalbin salim. Hati, qalbin salim, yang selamat. Dengan apa hati itu selamatnya? Dengan iman, ilmu dan amal. Nah, kayaknya sangat penting sekali ketaatan kepada Allah itu. Amal soleh itu. Jadi hendaklah masing-masing diri mempersiapkan untuk hari esok yang jauh dan panjang.
Panjang lagi Bapak Ibu. Kita akan sama-sama mengalaminya. Kehidupan dunia ko sebentar. Alam roh, alam iradat, alam rahim 9 bulan 10 hari, alam dunia sebentar. Yang kancang 100 200 tahun. Itu mau ndak mau, siap ndak siap, kalau ada 100 200 tahun nah. Kalau dulu ada Bu. Dulu ada sampai 950 tahun. Ya, dulu ada sampai 700 tahun, 800 tahun. Kalau awak kini ko sampai 500 tahun bantu ala tu. Laba tawi dagu je lutui na. Laba guluang tu ko. Kini so umur 70 ah cocok bakaco tu lah camih tu mah. Oh ye kari pui tu tu mah. Bu ya. Nah, jadi ndak ada lagi. Ndak berbentuk lagi doh, ndak sempurna. Karena memang begitu siklus kehidupan manusia. Wallahu khalaqakum. Allah yang menciptakan kamu. Tsumma yatawaffakum. Kemudian mewafatkan kamu. Ada di antara kamu yang disampaikan kepada umur yang ila ardadil umur, yang sangat lanjut usia, begitu kata Allah dalam Al-Qur'an. Jadi siklusnya kecil, lahir terus gadang naik sampai ke puncak. Nah, nanti sampai puncak turun lagi. Nah, itulah kalau puncak, kalau awak manusia kok manusia yang paling kuat umur berapa kini ke Bu? Kuatnya yang paling tinggi. Mau berapa, Bu? Ndak yang paling kuat. Kuat sadualanya, kuat makan, kuat tenaga, kuat pikiran. Kalau 100 itu ndak bantu kalau tu dah. 65 masih kuat Bu ya. 65 ya. Anggaplah 65. Nanti turun lagi tu. Jadi siklusnya kayak gitu. Naik puncak, turun. Nah, itu nanti ila arzalil umur, sampai ada manusia itu yang disampaikan Allah kepada umur yang sangat tua. Kalau bahasa Al-Qur'annya pikun, bahasa awaknya pikun. Dulu tahu mengerti, faham sadonyo hebat. Tahu-tahu di akhir umur itu tidak tahu si Allah ada. Kadang lah sembahyang lah belia. Kenapa tuh? Ambo kan dalam solat lah dah. Udah ingatan pikun itu. Nah begitu. Jadi manusia itu lemah. Tidak ada apa-apanya. Maka sawakatu kudarai itu masih ada, kodrat iradat itu masih ada, sami' basar itu belum diambil Allah, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Di semuanya ini Bapak Ibu titipan. Lama ngantuk Bu? Titipan. Ini kalau dia biasa itu ngantuk Bu. Iya, nama ngantuk kok ndak wagi lontong no. Ya lontong. Ya. Jadi mau ndak mau kita harus habis. Jadi kita sebentar di sini. Semua titipan kok, kodrat, iradat, sami', basar, kalam, kesifatan itu titipan. Titipan Allah. Tidak ada apa-apanya. Dia ada dititipkan di Allah, manfaatkanlah sebaik-baiknya. So kata kue itu, rajinlah ibadah. Kodrat itu masih ada. Rajin ibadah, manfaatkan. Karena nanti tak kalau awak sakit, tidak bisa. Tidak sempurna lagi do. Dan memang begitu kata Rasul. Iqtanim khamsan qabla hamsin, pagunuan 5 sebelum datang ya 5. Salah satunya sehataka qabla sakamika, sebelum datang sakit pagunuan sehat tu sebaik-baiknya. Jadi maka sangat merugilah dan celakalah manusia itu. Dia titipan dari Allah seluruhnya yang ada, tetapi tidak dimanfaatkan untuk berbuat kebaikan. Karena itu tidak terulang 2 kali. Hari nengka patang tu, kini kan tak berulang dah. Jadi usia kita tu tambah terus, tapi tidak bisa kita kejar yang di belakang itu. Kapatang kau rasu, kini lah mau ikut. Rasanya itu kan rasa. Iya memang seperti itu. Kalau dibuka memori awak suatu ketik-ketik dulu tu, pingin awak kayak gitu belia. Makanya banyak orang gaek kini kok kekanak-kanaan gitu kan. Memang sikap dan perilaku seperti itu. Ingin babalik, itu tidak mungkin. La yumkin. Makanya di situ kan Allah sendiri itu wal as.
demi masa, demi waktu. Innal insan, sesungguhnya manusia itu khusr, merugi. Kenapa dia merugi? Tidak memanfaatkan fase-fase itu. Illa, kecuali. Jadi ada orang yang tidak merugi situ. Siapa saja? Alladzina amanu. Orang yang beriman. Kan penting iman tadi itu. Makanya kita pelihara terus. Iman itu memang yazid wa yangkus. Naik turun, turun naik. Alah, lagi marah dia. Hah? Nak kok dingin lah tuh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi iman, orang yang beriman insyaallah tidak akan rugi, pasti menang dunia akhirat. Alladzina amanu. Kedua, amal soleh wa amilus solehah. Jadi ciri khas orang beriman dalam Al-Asr itu kan gitu. Orang beramal soleh. Orang beramal soleh pasti dia beruntung. Tidak akan rugi. Mungkin menurut manusia biasa dia merugi. Panek-panek ke suruh ke masjid, ke musola dan segala macamnya tu. Tidak yuk kayu doh. Ya kalau salat, kalau ibadah itu memang bukan untuk mencari kayu. Kalau mencari kayu itu memang galeh. Wirausaha. Nah, siapa lagi yang tidak merugi itu? Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Selalu berada pada yang benar, menyampaikan kebenaran, sampaikan kebenaran Bapak Ibu. Kalau lado yang benar itu, kalau tidak disampaikan tidak jodoh. Tidak jodoh. Jadi yang benar itu harus disampaikan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, dakwah itu sebenarnya bukan hanya tugasnya para ulama, para ustadz, para guru. Tidak. Awak sadonyo bisa berdakwah. Awak mulai dari rumah tangga. Ayah jomandi berdakwah ke anak, ke cucu. Suami berdakwah kepada istri. Istri berdakwah kepada keluarganya. Bisa sesuaikan lingkungan dakwah itu. Kategori dakwah itu kan dalam Al-Quran, ud'u ila sabil, ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu, jalan yang benar. Kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas, kamu itu adalah umat yang terbaik, kata Allah, dilahirkan kepada manusia banyak. Apa syaratnya? Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang mungkar, untuk minu billah, iman ke Allah. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau dari sana saja kita mulai, itu sudah sangat luar biasa itu. Jadi oleh sebab itu, maka masing-masing diri itu wajib mempersiapkan untuk hari esok yang jauh. Yang jauh. Aduh, berat Bapak Ibu. Kalau dipikiran di inok manuang kehidupan di akhirat besok tu indah do sialah ya do. Yang namanya padang mahsyar itu kan berat. Jangankan padang mahsyar, alam sakarat, alam maut, alam barzah, itu episode-episode yang sangat mengerikan itu. Ada dalam riwayat diceritakan seorang yang mimpi, kemudian yang taraso sampai kini, padahal dia sudah menikmati kehidupan akhirat itu. Katanya, nan taraso sampai kini rasa sakitnya mati. Sudah puluhan tahun, sudah ribuan tahun dia meninggal, tapi masih taraso. Kalau awak minum nan pai itu, UBA nan pai itu, ada nan pai ayah nan pai itu bu. Ampadutanakan pai itu ya. Barala monyo hilang tuh. Awak minum kini itu barala mau hilang. Lihat do kat 3 tahun. Ndak sampai dah ndak. Ya sampai dah. Seminggu dah ndak, seminggu. Ndak sampai dah, ndak sampai dah. Ya. Kan masih terasa pahitnya gitu kan. Ini sudah ribuan tahun masih terasa sakitnya mati. Ruh keluar dari jasad. Begitu dahsyat dan beratnya. Jadi makanya kalau di inok manuang ndak makan nasi dewa ada Bapak Ibu. Makanya orang yang mati itu tidak, salah satu hikmahnya tidak dibenarkan hidup kembali.
Kalau dibenani duit belia, nyoba cari tu ko doa, anda ada orang namu pai kerja ko doa. Nyoba situngkin sembayang ko mah. Itulah barik mati. Tapi Allah itu rahasiakan semuanya. Namun sejarah, ketentuannya, pedomannya dan berita-beritanya ada dijelaskan di dalam kitab-kitab Al-Quran, hadis dan riwayat-riwayat lainnya. Jadi masing-masing diri mempersiapkan untuk hari esoknya, terutama hari akhirat kita. Kita perbanyak, Bapak Ibu. Tidak ada waktu bagi kita lagi. Apalagi awak lah bau mumu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Ibu. Yang lain namuah solat ke surau. Karena memang berat. Bapisah yo sampai tidur pagi hari itu yo balik. Itu persaingan yang berat. Makanya memang Allah pisah di situ. Kecik Nabi, memang bedanya orang beriman dengan orang munafik memang di situ. Memang di situ. Athqalu salat. Salat yang terberat itu bagi para munafik itu adalah salat subuh. Salat subuh. Kalau dia hadir salat subuh, hakul mukmin, dia orang beriman. Kalau tidak hadir, dia munafik. Dia jale-jale saya. Memang begitu kata Rasul. Di dalam kitab-kitab dijelaskan seperti itu. Jadi kalau siapa yang tidak hadir salat subuh, dia munafik iyo. Kecik Nabi. Kayak gitu. Tapi jangan sabuklah kayaknya kau enggak. Tiba besok zuhur ni beko zuhur. Munafik iya. Batu ndak tiba subuh tadi dah. Nyo cacau beko berang ni kawan. Ndak usah. Hukum saja diri awak. Nah gitu, hukum saja diri awak supaya awak termotivasi untuk ibadah. Karena memang dalam An-Nisa 1-2 itu memang dijelaskan karakter orang munafik itu memang dia ria. Dia orang munafik itu pasti ria. Indikasinya ke situ. Ingin disalihat orang. Tidak ada orang yang tidak. Tidak ada manusia melihat, dia tidak mau buat. Dipastikan tidak mau buat. Nah, orang beriman itu, pagi itu siapa kamu bisa lihat kau? Tidak ada dong. Kalam. Hari kalam. Awak sedang lalu lemak. Buyawa azan. Wah, kau tinggal sampai lalu itu balanjuian. Kan barik tu. Hari dingin loh. Rinai-rinai lah seketik itu kan. Ndak lo ada lontong dah gitu kan. Contoh. Kalau kini lain gitu kan. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Dia acuk anak pokoknya buat lontong cangkap kacang padi dari dulu gitu kan. Kira ada ya dia ya. Masya-Allah. Jazakumullah khairul jazak. Bapak Ibu yang memberi itu dimakan oleh kami parit lapah, pulang kenyang, dibawa ibadah menjadi darah daging. Itu bahagian dari sedekah jariyah itu. Bermanfaat mengalir nanti. Ibu lah terbaring di alam kubur, itu ngalir terus pahalanya itu luar biasa. Kalau tidak percaya, payahlah. Tapi jangan jalan. Mereka kuranglah jemaah kami. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Boleh. Kita kan biasa saja. Supaya Bapak Ibu tidak mengantuk loh dah. Tidak kalau entong lah. Jadi ini pesan Allah dalam Al-Quran surah Al-Hasyr. Jadi gunanya awak mengaji memang kayak gitu Bapak Ibu. Memang kayak gitu. Supaya awak talinguh awak. Kenapa Allah ciptakan dua telinga satu mulut? Itu ada hikmahnya itu. Bukan sembarangan. Salah satunya adalah banyak mandanga. Kurangi mengecek. Iku bacari itu kepanjang saya. Undangan ada muah. Menganggap banah lo dari orang tuh. Contoh kayak gitulah, contoh kayak gitu. Nggak boleh. Harus banyak kita mendengar. Telinga kita ini akan dihisap. Jadi di rumah Bapak Ibu, iduin muratal ngaji. Kapan baru 24 jam? Kalau tip muratal tuh diduin kan ndak kalau lalu itu doh. Awak dan kalau lalunya gitu. Iduin 24 jam. Jago lalu itu terangah dulu. Kalau lalu itu lo terangah dulu. Karena telinga nanti akan dihisap saja yang didengar. Mata, telinga, tangan dan kaki semua akan menjadi saksi. Tidak ada artinya. Jadi semuanya nanti akan dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing diri mempersiapkan untuk hari esoknya. Kemudian Allah ulang lagi, terakhir nih, Bapak Ibu, Allah ulang lagi, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah.
Jadi 2 kali. Kata-kata takwa ini begitu pentingnya Bapak Ibu, 245 kali diulang oleh Allah dalam Al-Quran. Begitu pentingnya. Akhirnya begitu banyaknya. Bertakwalah kepada Allah. Dan dikunci di Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Ingat, seluruh yang kamu kerjakan aku pasti tahu, kata Allah. Masya Allah. Kalau ikut betul-betul diamalkan oleh seluruh manusia Bapak Ibu, tidak akan ada masalah doh. Tidak akan ada bercakap masalah pulau. Tidak akan ada membunuh. Petang berapa orang yang bunuh itu? Bertiga. Anak gadis rancak-rancak saya. Nyucincang. Waduh. Kalau dulu di Jawa ada Sumanto. Sumantonya lah mati nyokali kubur itu baru nyebok pulang. Orang lah mati. Ikuinya membunuh. Nah kalau yang dulu yang lari kate apa tu? Kate Puncak Pagu tu siapa nama tu? Insindra tu seorangnya kan? Seorangnya. Ikut 3. Nyesmen nyocor le. Waduh. Agama kalau sudah dipisahkan dari manusia Bapak Ibu, manusia itu akan buas, lebih buas daripada binatang buas. Harimau saya tidak namuh memakan anak seorang. Harimau, binatang buas. Ini manusia. Waduh. Itu gunanya agama. Itu gunanya agama. Jadi Bapak Ibu, mari awak jago anak-anak awak, cucu-cucu awak, anak gadis awak, segala macamnya. Apalagi kalau zaman kini kok pacaran-pacaran tu ndak usah. Jangan dibolehkan. Kalau ada anak awak pacaran Bapak Ibu, awak kanai dosowe. Urang gae. Kalau aduh nyogak lain rasanya, ibarat ayam bujang kok lah mengeleseh gerejanya, panggihnya. Nak duduk siko. Abang, kakak, kakuliah atau kabalaki. Tanya selera. Kalau kabalaki, kau bini, mama palakian kini. Panggilnya bawa mari. Itu caranya. Boleh. Tidak ada masalah. Dan itu anak awak. Kalau tidak, sekolah dulu. Awak nang kadang tu sebelum berangkat, petang awak tanya selera dulu, Bu. Abang ke bayi kuliah atau ke bini lain? Nak bini selesai. Jadi kalau tidak digitukan nanti Bapak Ibu, dia nanti akan berbuat tanpa sepengetahuan kita. Maka kita tanamkan nilai-nilai agama. Ya Bapak Ibu ya. Jadi berat Bapak Ibu. Makanya awak jago anak-anak awak. Hati-hati. Apalagi kalau pacaran lewat-lewat itu, TikTok, Instagram. 5 mini kenalnya. Aduh. Itu kan berat itu. Langsung lo baralek tu. Ndak lo sudah lama sudah itu doh. 5 minggu dulunya cara itu. Jadi hati-hati lewat media sosial itu. Ya Bapak Ibu ya, mungkin semuanya itu adalah rahasia Allah. Yang jelas kita menjalani kehidupan ini. Kalau ndak ada batanya, iya Bu. Kalau ndak awak panggil lontong tu marilah. Iya Bu. Ya. Oh gitu. Masya Allah. Iya. Udah Bu. 1. Kalau ingin makan lontong jo, usahakanlah beko bau dua balik gitu kan. Uduk balik. Khawatir nanti uduk itu nanti sudah mulai tidak sempurna lagi gitu kan. Ya nanti jatuhnya hal-hal yang membatalkan sholat, hal-hal yang membatalkan wudhu. Ternyata kalau diselik kepada hal-hal yang membatalkan sholat, membatalkan wudhu, lontong tidak membatalkan sholat gitu kan. Kecuali kalau dalam sholat makan. Kalau dalam sholat makan ya batal. Tapi kalau sebelum sholat makan enggak batal doh gitu kan. Memang tidak membatalkan wudhu. Dikhawatirkan nanti di dalam setelah kita makan itu kurang kesempurnaan di dalam rongga mulut kita. Ya,
perbaharui wuduk lagi. Tidak ada masalah gitu kan. Atau suruk dulu, manakala mau makan daripada waktu suruk gitu kan. Nah, itu saja situ. Apalagi kalau makan mau talo gitu kan. Nah, itu memakan waktu wuduk gitu kan. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi itu tidak ada masalah. Mau ibu ke makan lontong dulu atau ke suruk dulu. Kalau seandainya memang ke makan lontong dulu, cari sesuatu. Beko dek asik makan lontong kok hilang suruk dulu gitu kan. Nah, contoh kayak gitulah. Iya Bapak ya. Yang penting lari kepada hal-hal yang batalkan sholat, yang batalkan wuduk. Nah, gitu. Untuk kesempurnaannya ibadah kita, tentu kita jaga hal-hal yang seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang lain. Demikian saja. Karena la babuni lontong nampaknya dah. Mohon maaf talabiyah dan terkurang ila liqa fastabiqul khairat. Wabillahi taufik wal hidayah. Mari kita tata masa depan kita untuk masa yang akan datang ini agar lebih baik dan agar lebih tertata dalam pelaksanaan ibadah kita ke depannya. Ila liqa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.